Halo semuanya, selamat pagi. Saya Anto dari Institut Teknologi Kalimantan dari program studi Teknik Kimia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek kalkulus, yaitu menikmati kopi terbaik. Proyek 2. Menikmati kopi terbaik. Berdasarkan suatu penelitian, panas air optimal untuk menyeduh kopi adalah antara 90 derajat Celcius dan 96 derajat Celcius. Sedangkan kondisi ideal kopi setelah diseduh untuk dinikmati adalah saat temperaturnya di antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Barista menyeduh kopi dengan air yang temperaturnya 95 derajat Celcius dalam ruangan bertemperatur 25 derajat Celcius pada pukul 7 WITA. Laju penurunan temperatur kopi mengikuti hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur benda sebanding atau berbanding lurus dengan beda temperatur benda tersebut dengan temperatur lingkungan di sekitarnya, atau dapat ditulis menjadi persamaan diferensial dt per dt sama dengan K dalam buka kurung T dikurang T lingkungan tutup kurung. Persamaan tersebut akan punya solusi T dalam fungsi waktu sama dengan T0 ditambah AI pangkat KT. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencari nilai K-nya. Nah, pertama kita masukkan persamaan fungsi T dalam waktu 10 menit itu sama dengan 75 derajat Celcius sesuai dengan soal yang tadi. Jadi kita akan lanjut saja, kita pindahkan 75 sama dengan 25 ditambah 70 10K 50 sama dengan 70 10K pangkat 10K sama dengan 50 kalau 70 lalu akan menghasilkan 5 per 7. Lalu dari E-nya itu kita integralkan menjadi ln 5 per 7 K sama dengan 1 per 10 ln 5 per 7. Lalu kita cari nilai 1 per 10 ln 5 per 7, maka akan menghasilkan minus 0,0336. Jadi nilai K-nya adalah sebesar 0,0336. Dan nilai A-nya cuma dengan 70. Jadi sudah diketahui kalau nilai K-nya itu adalah sama dengan minus 0,0336 dan nilai A adalah 70. Lalu selanjutnya langkah kedua kita akan menentukan waktu untuk suhu idealnya. Yaitu antara 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Nah, pertama kita hitung dulu satu-satu. Kita hitung dulu yang 60 derajat Celciusnya. Jadi 60 derajat Celcius 60 sama dengan 25 ditambah 70 minus 0,0336 karena tadi nilai K-nya adalah ini ya, dan 70 ini nilai A-nya. Selanjutnya kita akan menurunkannya menjadi
maka akan menghasilkan 0,5. Lalu untuk menghitung, kita turunkan lagi untuk menghitung nilai T-nya, yaitu sebesar ln 0,5 dibagi dengan kayak tadi 0,0336 akan menghasilkan nilai sebesar 20,6 menit. Lalu kita hitung juga nilai dalam suhu sebesar 50 derajat Celcius. Kita menggunakan cara yang tadi, hanya saja kita ganti angkanya menjadi 50. 5 tambah 70. Lalu akan didapatkan T sebesar ln 5/14 dibagi dengan T-nya tadi 0,336 lalu akan menghasilkan 30,4 menit. Lalu nomor 2, jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan? Dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban 1. Jadi di sini kita sudah mengetahui kalau nilai K-nya itu sama dengan minus 0,0336. Jadi kita akan langsung menghitungnya. Kita di sini akan menggunakan perbandingan suhu 24 derajat Celcius, suhu 23 derajat Celcius, dan dinaikkan tadi menjadi 26 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Nah, jadi untuk yang 24 derajat Celcius kita hitung dulu. T dalam fungsi waktu sama dengan 24 ditambah 71 EKT. Di sini kita akan menggunakan T dalam waktu 10 menit itu sama dengan 75 derajat Celcius. Jadi kita langsung masukkan saja K sama dengan 1/10 dan 52/72/71 maksudnya akan menghasilkan minus 0,0332. Lalu kita akan menghitung pada suhu 23 derajat Celcius. Mohon maaf. Ya, 23 derajat Celcius. Untuk menghitung 23 derajat Celcius itu sama dengan cara yang tadi, kita tinggal ubah saja variabelnya. Tambah 72 EKT sama dengan
Mohon maaf, sini 75 ya harusnya ya. Lalu kita langsung masukkan saja nilai K sama dengan 1/10 dan 52/72 akan menghasilkan nilai min 0,0327. Jadi di sini kita mendapatkan kalau nilai 24 Celsius itu adalah min 0,0327, lalu 23 Celsius itu min 0,032. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai dari suhu 26 derajat Celcius. Caranya juga sama. Akan menghasilkan nilai sebesar minus 0,041 pada suhu 26 derajat. Lalu terakhir kita akan menghitung nilai dari suhu 27 derajat Celcius dengan persamaan yang sama, hanya kita tinggal ganti saja variabelnya jadi 27 ya. Lalu kita akan mendapatkan hasil sebesar minus 0,0346. Nah, jadi kita hitung kembali waktunya dan kita akan mendapatkan hasil dalam 24 derajat Celcius itu adalah sebesar 19,8 menit, yang 23 derajat itu 19,1 menit, 26 derajat adalah sebesar 21,4 menit, dan 27 itu 22,3 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suhu ruangan diturunkan, kopi itu akan mendingin lebih cepat. Lalu jika suhu ruangan dinaikkan, kopi mendingin lebih lambat. Jadi seperti ini. Nah, jadi apa sih itu polinom Maclaurin? Jadi
Polinom Maclaurin itu disebut juga sebagai Dirac-Taylor. Nah, Dirac-Taylor sendiri itu adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut pada suatu titik. Jadi contohnya itu seperti EX sama dengan sigma dengan batas tak hingga dan N sama dengan 0. Sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya, dan bilangan tak hingga mencapai suku-sukunya. Jadi kita akan lanjut lagi, kembali ke topik. Kita akan melanjutkan untuk menghitung polinom Maclaurin-nya. Jadi pada P5T, P6T dan P7T. Nah, pertama-tama kita akan menghitung pada P5T. Oh maaf, pertama-tama kita cari dulu ekspansinya. Jadi ekspansi Maclaurin untuk M0,0336T Maclaurin-nya itu sama dengan 1 dikurang 0,336T ditambah 0,0336T pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya sampai tak hingga, atau sebanyak variabel yang dicari. Lalu kita akan lanjut masuk ke P5T. 25 ditambah 10, 1 dikurang 0,0336T ditambah 0,0336T pangkat 2 itu sampai ditambah sampai 0,00336T pangkat 5, karena kita mencari P5T jadi pangkat 5 juga. Lalu kita akan diketahui P5T itu adalah sebesar 95 3,52T ditambah 0,03955T pangkat 2 0,00041T3 ditambah 0,0000372T dan yang terakhir dikurang 0,0000251T pangkat 5. Oke, kita lanjutkan P6T. Itu dari nilai yang P5 kita ketahui tadi ditambah dengan 70 dikurang 0,0336 pangkat T per 6 faktorial, maka akan menghasilkan P5T sama dengan ditambah 0,000000140T pangkat 6. Lalu P7T nya itu kita tambahkan nilai P6 yang tadi, kita tambahkan dengan
saya kurangkan dengan 70 dikurang 0,0336 pangkat 7 T pangkat 7 per 7 faktorial akan menghasilkan P6T kurang 0,0000000000047 T pangkat 7. Lalu selanjutnya kita akan menggambar perbandingannya dari nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi udah cut dulu. Jadi di sini ada grafik yang di nomor 3 tadi yang menunjukkan suhu dan waktunya. Jadi di sini dari semua grafiknya dapat disimpulkan bahwa suhu ruangan naik itu akan menyebabkan kopi mendingin lebih lambat, dan suhu ruangan turun maka kopi akan mendingin lebih cepat. Lalu ada hubungan linearnya, yaitu setiap penambahan 1 derajat Celcius suhu itu akan menambahkan kurang lebih 0,8 menit dari perhitungan. Lalu konstanta K semakin negatif ya, maka suhu ruangan juga akan naik. Coba stop dulu. Jadi di sini ada grafik yang di nomor 3 tadi yang menunjukkan suhu dan waktunya. Jadi di sini dari semua grafiknya dapat disimpulkan bahwa suhu ruangan naik itu akan menyebabkan kopi mendingin lebih lambat, dan suhu ruangan turun maka kopi akan mendingin lebih cepat. Lalu ada hubungan linearnya, yaitu setiap penambahan 1 derajat Celcius suhu itu akan menambahkan kurang lebih 0,8 menit dari perhitungan. Lalu konstanta K semakin negatif ya, maka suhu ruangan juga akan naik. Coba stop dulu. Jadi di sini ada grafik yang di nomor 3 tadi yang menunjukkan suhu dan waktunya. Jadi di sini dari semua grafiknya dapat disimpulkan bahwa suhu ruangan naik itu akan menyebabkan kopi mendingin lebih lambat, dan suhu ruangan turun maka kopi akan mendingin lebih cepat. Lalu ada hubungan linearnya, yaitu setiap penambahan 1 derajat Celcius suhu itu akan menambahkan kurang lebih 0,8 menit dari perhitungan. Lalu konstanta K semakin negatif ya, maka suhu ruangan juga akan naik. Oke, jadi sepertinya begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.